Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya atas nama Muhammad Naim sebagai moderator pada presentasi kali ini, yang dimana kami dari kelompok 11 yang membawakan materi tentang milk cleanser. Sebelumnya ada beberapa teman anggota kelompok saya, itu ada Salsabila, ada Feby, dan ada Delvi. Selanjutnya kita memasuki untuk materi pertama. Untuk pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun latar belakang dari materi kami pada ini, yaitu kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada tubuh manusia seperti kumis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik menurut BPOM tahun 2003. Pembersih kulit adalah tahap pertama pada setiap tindakan perawatan. Langkah pertama dari setiap aplikasi kosmetik lain, pembersih kulit dilakukan untuk mengeluarkan berbagai zat yang tidak berguna lagi yang terdapat pada permukaan kulit, minyak permukaan kulit, dan sel keratin epidermal yang sudah terlepas, dan kosmetik lama yang masih menempel di permukaan kulit. Dari sekian banyak jenis pembersih muka, salah satunya adalah pembersih berbahan dasar emulsi. Pembersih tipe ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran yang larut dalam air maupun larut dalam minyak. Pembersih dengan bahan dasar emulsi tidak menyebabkan kulit kering dan kasar. Namun, pembersih tipe ini juga memiliki kekurangan, yaitu lebih mahal, lebih lengket, dan terasa panas karena menutupi pori-pori. Next. Selanjutnya yaitu kondisi kulit. Kulit merupakan bagian organ tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk memproteksi manusia dari patogen dan bahaya dari luar. Kulit manusia terdiri beberapa lapisan pelindung. Yang pertama adalah sel keratin, berfungsi untuk melindungi kulit dari mikroba, abrasi atau gesekan, panas, dan zat kimia. Bagian luar juga yang berfungsi sebagai pelindung adalah sebum. Sebum berfungsi sebagai pelindung. Yang ketiga adalah epidermis, merupakan lapisan kulit teratas yang melindungi tubuh dari kontak dengan lingkungan luar. Terakhir ada lapisan terdalam atau subkutan yang terdiri atas jaringan ikat dan merupakan lanjutan dari dermis. Kulit yang sehat dilindungi dari kekeringan oleh zat-zat larut dalam air yang terdapat dalam kulit seperti asam amino, polipeptida, pentosa, kolin, dan ion-ion anorganik dan derivat-derivat asam fosfat. Zat-zat ini dapat terbuang melalui proses keringat dan pada waktu mencuci jika tidak dilindungi oleh lapisan lipid yang melapisi permukaan kulit. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu pembersih wajah dan penggolongannya. Yang pertama, kosmetik perawatan kulit atau skincare kosmetik. Yang kedua, kosmetik untuk membersihkan kulit atau kulit, misalnya sabun, susu pembersih wajah, dan penyegar kulit atau freshener. Yang ketiga itu kosmetik untuk melembabkan kulit, moisturizer, di mana misalnya moisturizer cream, night cream. Yang keempat yaitu kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen cream dan sunscreen foundation atau sunblock cream atau lotion. Yang kelima ada kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit atau peeling, misalnya scrub cream yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas abrasiver. Selanjutnya yaitu berdasarkan bahan dasar yang dikandung, ada 4 macam kosmetik pembersih kulit. Yang pertama, pembersih dengan bahan dasar air, di mana air adalah pelarut yang baik untuk sebagian besar zat atau kotoran yang menempel pada kulit. Oleh karena itu, setiap tindakan pembersihan kulit, membersihkan dengan air biasanya dilakukan pada awal dan akhir tahap pembersihan. Keuntungannya yaitu air dapat melunakkan lapisan tanduk sehingga mudah dibersihkan, tidak toksik, tidak efek samping, murah harganya, dan mudah didapat. Kerugiannya, tidak dapat membersihkan seluruh kotoran yang melekat pada kulit dan renik. Oleh karena itu, pembersih dengan bahan dasar air sering ditambah alkohol 20-40%. Selanjutnya
Yang kedua itu pembersih dengan bahan dasar minyak, di mana pembersihan kulit dengan air saja itu kurang bersih karena ada zat yang tidak larut dalam air. Nah, kelebihannya dari pembersih dengan bahan dasar minyak yaitu dapat membersihkan kotoran yang larut dalam minyak dan tidak menyebabkan kulit kering dan kasar. Namun, memiliki kekurangan yaitu minyak sebagai pembersih, yaitu lebih mahal, lebih lengket dan terasa panas karena menutupi pori-pori. Minyak yang tersisa waktu pembersihan tidak dapat menggantikan minyak permukaan kulit karena rumus kimianya tidak sama. Selanjutnya yaitu pembersih dengan bahan dasar campuran minyak atau air. Pembersih dengan bahan dasar campuran minyak air atau krim, di mana krim pembersih adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk maksud menghilangkan kotoran yang larut dalam air maupun yang larut dalam minyak. Selanjutnya yaitu pembersih dengan bahan dasar padat. Bahan dasar padat digunakan sebagai pembersih bila mampu untuk mengabsorpsi kotoran. Ada dua macam pembersih padat, yaitu yang pertama berbentuk padat yang langsung cair, di mana dapat mengabsorpsi kotoran cair. Berbentuk krim atau larutan berisi bahan padat dan cair yang mudah menguap sehingga setelah dipakai, bentuk padat tersisa pada kulit, merupakan salah satu bentuk masker pembersih atau cleansing mask atau beauty mask. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada milk cleanser. Milk cleanser merupakan jenis pembersih dengan bahan dasar campuran minyak air dan merupakan bentuk aplikasi dari sediaan lotion. Menurut Farmakope Indonesia, edisi ketiga, lotion adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi yang digunakan sebagai obat luar dan lotion merupakan suatu emulsi. Suatu milk cleanser yang baik harus memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit, yakni 4,5 sampai 6,5. Selain itu, viskositas dari suatu milk cleanser juga harus diperhatikan, karena lotion terlalu encer atau terlalu kental akan menyulitkan pemakaiannya pada kulit. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tekstur milk cleanser yang dihasilkan. Tekstur milk cleanser harus menimbulkan rasa lembut, segar, dan tidak lengket dan tidak berminyak, sehingga timbul kenyamanan konsumen dalam menggunakannya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar didapatkan milk cleanser yang baik adalah yang pertama itu mudah dioleskan merata pada kulit, yang kedua mudah dicuci bersih dari daerah lekatan, yang ketiga tidak berbau tengik, tidak mengiritasi kulit, yang keempat bebas partikulat serta keras dan tajam, yang kelima tidak menodai pakaian. Untuk mendapatkan milk cleanser yang baik diperlukan milk cleanser yang mengandung bahan-bahan yang cocok dengan konsentrasi yang sesuai. Adapun bahan-bahan yang umum digunakan pada formulasi milk cleanser adalah yang pertama emolien, yaitu lanolin dan derivatnya, sterol, fosfolipid, hidrokarbon, dan asam lemak. Yang kedua ada barrier agent, yaitu asam stearat, bentonit oksida, titanium oksida, dan teragakan. Yang ketiga, healing agent, yaitu ada allantonin, urea, dan asam urea. Yang keempat, humectant, yaitu ada gliserol, propylenglikol, dan sorbitol. Yang kelima, ada pengental dan pembentuk film, yaitu ada gam, pegam, karbol, polivinil pyrrolidon. Yang keenam yaitu surfaktan, yang ketujuh ada pengawet, yang kedelapan parfum, dan yang kesembilan adalah zat warna. Berikut adalah formula dari jurnal formulasi dan uji sifat fisik sediaan milk cleanser dari ekstrak buah apel hijau. Yang digunakan adalah ekstrak buah apel hijau 2,5% yang berkhasiat sebagai bahan aktif, cara alba 20% yang berkhasiat untuk meningkatkan viskositas, asam stearat 10% berkhasiat sebagai surfaktan, TA 3%
surfaktan dan pengatur pH, gliserin 10%, humektan, metilparaben 0,18% sebagai pengawet, propilparaben 0,02% sebagai pengawet, dan aquades 100% sebagai pelarut. Setiap memiliki peran dan manfaat yang berbeda dalam formulasi milk cleanser di atas. Yang pertama itu ekstrak buah apel hijau. Kandungan antioksidannya yang tinggi membantu menyegarkan kulit, memberikan nutrisi dan melindungi kulit. Yang kedua ada sera alba, yaitu memberikan kekentalan dan tekstur pada produk sambil memberikan kelembapan dan pelindung tambahan untuk kulit. Yang ketiga ada asam stearat, yaitu menjaga konsistensi produk dan mencegah terjadinya pemisahan fase. Yang keempat ada TA atau triethanomalin, yaitu menyesuaikan pH formula sehingga sesuai dengan pH alami kulit manusia. Yang kelima ada gliserin, menjaga kelembapan alami kulit dan mencegahnya dari kekeringan. Yang keenam ada metilparaben dan propilparaben untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada produk. Yang ketujuh ada aquades, yaitu sebagai pelarut dan pembawa untuk bahan-bahan lain dalam formulasi. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, itulah dari teman-teman kami. Baik, yaitu ada kesimpulannya, cleanser milk adalah salah satu jenis pembersih wajah yang lembut dan cocok untuk semua jenis kulit kering dan sensitif. Produk ini memiliki tekstur yang kaya dan creamy yang membantu membersihkan kotoran, minyak, dan sisa make up dari kulit tanpa membuatnya kering atau teriritasi. Bahan-bahan yang umumnya terkandung dalam cleanser milk meliputi bahan-bahan alami seperti susu, minyak, ekstrak tumbuhan, dan bahan pelembab lainnya. Cleanser milk bekerja dengan cara mengangkat kotoran dan sebelum tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit, sehingga menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Penggunaan cleanser milk secara teratur dapat membantu menjaga kelembapan kulit, mengurangi risiko iritasi, dan memberikan hasil yang lebih lembut dan bersih. Meskipun cocok untuk sebagian besar jenis kulit, penting untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit Anda dan memperhatikan bahan-bahan yang terkandung dalam formulanya. Baik, itulah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok akhirnya.